Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Mari kita lanjutkan pengajian kita. Kita membaca dalam bab bulan Ramadan. Wa Ahmadu an Abi Hurairah, Imam Ahmad meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man shoma Ramadhana, barang siapa puasa dalam bulan Ramadan imanan karena iman, karena percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, percaya bahwa ini adalah perintahnya Allah Ta'ala dan dia laksanakan puasa itu wahtisaban, dan karena semata-mata mencari ridho Allah Ta'ala di dalam mengerjakan puasanya, karena mencari pahala dari Allah Ta'ala, bukan karena untuk supaya sama dengan orang lain, cuma digawe pantes-pantesan. Wong-wong poso kok aku ora poso, ya aku tak melok-melok poso, jene gak sungkan ambek tonggo, jene gak dilokne ambek tonggo. Nah, nek kapan puasanya itu karena seperti itu, bukan ihtisaban. Nah, di poso karena semata-mata mencari pahala dan mencari ridho dari Allah Ta'ala. Maka jika orang itu mengerjakan puasa begitu itu tadi karena iman, karena mencari ridho Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama, maka diampunilah dosa-dosa yang sudah lewat, min dzambi, dari dosa-dosanya. Jadi ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampunilah dosa-dosanya yang sudah lalu, wama, dan dosa-dosa ta'akhara, yang akhir. Maka itu yang merupakan satu keutamaan yang sangat besar bagi orang yang mengerjakan puasa di dalam bulan Ramadan. Maka orang biasa menyebut bulan puasa adalah merupakan bulan maghfirah, bulan pengampunan dari Allah Ta'ala. Sebab apabila orang itu mengerjakan puasa ketika dia lepas keluar dari bulan Ramadan, diakhiri dengan Idul Fitri, maka dia kayaumi waladathu ummuhu, dia bagaikan bayi yang baru lahir dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci dari dosa-dosa itu. Maka bulan Ramadan juga disebut sebagai bulan maghfirah, bulan pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika bulan Ramadan itu datang, itu futihat abwabul jannati, di pintu-pintu surga dibuka, falam yughlaq minha babun, tidak ada satu pintu pun yang dikunci, wa yunadi munadin kulalailatin, di setiap malam itu ada malaikat yang undang-undang mengumumkan, ya baghiyal khairi akbil, wahai orang-orang yang mencari kebaikan datanglah, wa ya baghiyas syarri aksir, wahai orang-orang yang menginginkan keburukan akan mengerjakan keburukan aksir, maka berhentilah, jangan kamu lakukan. Walillahi utaqa'u minan nar, dan bagi Allah Ta'ala mempunyai orang-orang yang dimerdekakan dari neraka. Jadi setiap malam ada yang dimerdekakan, setiap hari yang dimerdekakan dari neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam bulan Ramadan, dan itu tidak didapatkan di dalam bulan selain Ramadan. Maka itu bulan Ramadan merupakan bulan maghfirah, bulan pengampunan, untuk kesempatan kita mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu jadi orang itu masih baru saja menyambut kedatangan bulan Ramadan saja itu sudah diberikan bebungah, diberikan kabar gembira.
timan fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu alan niron. Di barang siapa bergembira dengan datang atau masuknya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan tubuhnya bagi neraka itu. Nah, maka kita semoga termasuk orang-orang yang betul-betul termasuk orang yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Jadi kita bungahnya dengan gembiranya bulan Ramadan itu bunga apa? Oh, karena di dalam bulan Ramadan itu ada kesempatan kita untuk membersihkan diri kita dari dosa-dosa kita, ada kesempatan kita untuk mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya, ada kesempatan bagi kita untuk meraih keutamaan-keutamaan yang disediakan, yang disebarkan di dalam bulan Ramadan itu. Itulah gembira kita ketika kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Bukan dengan gembira, oh karena dalam bulan Ramadan banyak gratisan, banyak orang bagi-bagi buka puasa di jalan-jalan, banyak orang membagikan makanan. Bukan itu, oh karena mal-mal pada dibuka, rame toko-tokonya sehingga kita bisa berbelanja. Nanti kita gembiranya bukan karena itu. Atau mungkin kalau bagi anak-anak, mungkin ketika ada datang bulan Ramadan yang dibayangkan itu nanti kalau Idul Fitri nanti kemudian bisa silaturahim, bisa josonjo ke saudara, ke handai tolan, nanti kemudian dapat sangu, dapat angpau, dapat amplop. Nah, bukan itu yang digambarkan. Itu bungahnya anak kecil. Nah, kita sebagai kaum muslimin, ya ini gembira kita itu karena apa? Ini adalah merupakan bulan yang sangat mulia, kesempatan kita untuk mendapatkan anugerah dari Allah Ta'ala berupa pengampunan, anugerah dari Allah Ta'ala berupa keutamaan pahala yang bisa kita raih, dan itu bisa hanya di dalam bulan Ramadan saja. Termasuk di antara yang utama adalah dengan kita mengerjakan puasa di dalam setiap harinya. Maka yang perlu di dalam mengerjakan puasa ini ya harus kita mengetahui apa saja yang berkaitan dengan hukum-hukumnya bulan puasa. Sebab kita itu di dalam mengerjakan puasa kalau tidak mengerti bagaimana caranya puasa yang benar, bagaimana di dalam kita menjaga puasa kita itu supaya menjadi sah dan menjadi sempurna, nah itu maka itu akan menjadikan sia-sia kalau kita tidak mengerti. Maka itu ada baiknya kalau kita dalam bulan Ramadan ini untuk memantapkan kita di dalam kita menjalani ibadah dalam bulan Ramadan ini, kita menambah ilmu kita. Mungkin pengajian-pengajian, majelis taklim atau kultum-kultum di dalam masjid-masjid atau di musola-musola kita ikuti dalam bulan Ramadan ini. Kita juga untuk tolabul ilmi, mencari ilmu di dalam bulan Ramadan itu merupakan kesempatan yang sangat baik untuk kita gunakan untuk mengisi di dalam bulan Ramadan ini. Dan utamanya juga selain puasa, maka kita juga disunnahkan di dalam setiap malamnya kita mengerjakan ibadah tarawih. Dan dalam satu hadis yang disebutkan di dalam riwayat Abu Hurairah juga disebutkan di mangqoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi barang siapa koma, ini kebanyakan ulama itu menafsirkan koma itu adalah traweh. Jadi koma itu berdiri sholat, maksudnya adalah traweh. Di barang siapa mengerjakan traweh di dalam bulan Ramadan, maka diampunilah dosa-dosanya yang sudah lewat. Maka ibadah traweh ini juga hanya kita dapatkan dalam bulan Ramadan. Nah, mestinya kalau kita itu yang menggunakan traweh, jadi traweh itu dalam bulan Ramadan itu ada yang model 20 rakaat plus 3 rakaat witir, ada yang 8 rakaat plus 3 rakaat witir jadi 11 rakaat. Ini kalau kita dengan menggunakan logika yang adil, mestinya kalau itu sholat
Kalau Kanjeng Nabi itu dikatakan bahwa beliau baik dalam bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, beliau tidak menambah dari 11 rakaat. Nah, itu kalau itu kemudian digunakan sebagai dalil untuk traweh, itu berarti kalau begitu traweh itu bisa berlaku di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Mestinya di luar bulan Ramadan ya tetap begitu itu dilaksanakan. Nah, kemudian kalau dipilih hanya dalam bulan Ramadan saja dia melaksanakan dan itu dengan disebutnya traweh, mestinya kalau dengan menggunakan itu ya kurang pas. Maka itu ya, tapi kalau yang mempunyai keyakinan seperti itu ya monggo, daripada enggak traweh sama sekali. Nah, kalau lebih sempurna, kalau kita mampu dan kita bisa, dan sebaiknya yaitu tadi dengan menggunakan traweh yang jumlahnya 20 rakaat. Kalau ditambah witir misalnya 1, 2, 3 rakaat witir, yaitu lebih sempurna dan itu lebih baik. Jadi kalau jika dikatakan as-sawab biqadri ta'ab, semakin payahnya itu banyak, pahalanya juga semakin banyak. Ini juga ada khusus dalam bulan Ramadan kita laksanakan ibadah yang namanya taraweh itu. Nah, maka kita dalam kegembiraan kita dalam menyambut bulan Ramadan ini, maka tamu bulan Ramadan ini kita suguhi dengan ibadah kita, dengan kita menghadap kepada Allah Ta'ala dengan berpuasa, dengan mengerjakan taraweh. Dan juga ibadah yang dianjurkan di dalam bulan Ramadan, memberikan buka puasa bagi orang-orang yang puasa di dalam bulan Ramadan, itu juga merupakan keutamaan yang diperoleh hanya dalam bulan Ramadan. Maka kegembiraan kita dalam menyambut bulan Ramadan itu kita wujudkan. Kalau kita mampu memberikan sedekah dengan memberikan buka kepada orang-orang yang puasa, mungkin kita bawa ke masjid-masjid, ke musola-musola untuk menjamin, untuk memberikan suguhan kepada orang yang puasa. Ini juga merupakan keutamaan tersendiri. Jadi sehingga dengan demikian kita dapat meraih sebanyak-banyaknya fadilah dan keutamaan dan bulan Ramadan. Demikian pula termasuk di dalam kita tadarus, dalam membaca Al-Quran, itu memang dianjurkan. Kalau kita tiap hari juga sudah membaca Quran, maka di dalam bulan Ramadan sebaiknya juga ditambah, ditingkatkan, supaya kita juga mendapatkan fadilah dalam bulan Ramadan. Karena dalam bulan Ramadan memang dianjurkan untuk kita itu menambah di dalam membaca Al-Quran, di dalam tilawatul Quran. Tentu di dalam pelaksanaannya kita juga kalau di musola-musola atau di masjid-masjid kita menjalankan tadarus, kalau kita menggunakan toa, menggunakan speaker, maka hendaknya juga diatur dengan baik supaya kita juga menjaga kepada lingkungan kita, jangan sampai kemudian dengan tadarus kita itu dapat menjadikan merugikan atau menjadikan orang lain terganggu. Jadi kalau pada umumnya ya mungkin sampai jam 10 maka sudah kita hentikan pakai corong speakernya itu. Kalau kita ingin melanjutkan untuk tadarus silahkan semalam suntuk, tapi cukup dengan tanpa speaker, atau kalau menggunakan salon ya salon yang di bawah saja supaya tidak mengganggu kepada saudara-saudara kita yang butuh istirahat, yang mungkin mereka pada pagi harinya masih ada kewajiban yang fardu, yaitu misalnya seperti mencari nafkah, itu juga merupakan ibadah fardu kalau dia mempunyai tanggungan untuk keluarganya, untuk anak istrinya. Maka kita yang mengerjakan ibadah sunnah yang berupa tadarus itu jangan sampai kemudian mengganggu, dapat kemudian menjadikan orang-orang yang mencari ibadah fardu yang berupa mencari nafkah pada paginya kemudian tidak bisa menjalankan karena terganggu dengan suara kita di dalam bertadarus. Maka silakan tadarus, dan itu merupakan anjuran dan sunnah tetap kita laksanakan, tetapi di dalam caranya maka hendaknya kita itu supaya juga tepos riro, kita bisa menempatkan diri supaya kalau sudah jam 10 misalnya, maka kita turunkan suara kita, jangan menggunakan toa, jangan menggunakan speaker di atas, kita lanjutkan di bawah dengan suara yang pelan-pelan, dan itu
tidak mengurangi daripada kesemangatan kita dalam beribadah dalam bulan Ramadan, dan bahkan mungkin malah itu dengan suara yang di bawah itu menjadikan kita lebih ikhlas. Jadi kita membacanya bukan karena kepingin didengarkan oleh orang, tetapi kita karena memang semata-mata karena ingin mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Kita membaca Al-Quran karena cinta kepada Al-Quran. Demikian semoga yang sedikit ini ada manfaatnya dan mengingatkan kita akan ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan ini, sehingga kelak kita di dalam menjalani ibadah Ramadan ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sempurna, dan termasuk orang-orang ketika keluar dari bulan Ramadan kita termasuk seperti bayi yang baru lahir dalam keadaan diampuni semua dosa-dosa kita. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.